Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Fuadi, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal makalah dengan judul Penilaian Kinerja Pegawai dengan menggunakan metode TOPSIS di Pemerintahan Kota Padang. Pendahuluan, yang pertama latar belakang. Setiap instansi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kinerja yang superior. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, baik dalam hal individu maupun bekerja dalam tim. Untuk memicu dan meningkatkan kinerja pegawai dapat melalui penilaian kinerja pegawai. Dengan adanya penilaian kinerja ini, memungkinkan pemimpin dapat menilai kinerja, kemampuan, dan potensi apa yang ada pada bawahannya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja pegawai adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, atau disingkat dengan TOPSIS. Metode ini merupakan salah satu teknik dalam sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan alternatif dengan solusi ideal. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas penerapan metode TOPSIS dalam penilaian kinerja pegawai di pemerintah Kota Padang. Rumusan masalahnya adalah, yang pertama, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang mampu menilai kinerja pegawai secara objektif. Yang kedua, bagaimana penerapan metode TOPSIS dalam penilaian kinerja pegawai. Yang ketiga, seberapa efektif sistem yang dikembangkan dalam meningkatkan transparansi dan akurasi penilaian kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja pegawai di pemerintah Kota Padang, menerapkan metode TOPSIS dalam proses pengambilan keputusan terkait evaluasi pegawai. Selanjutnya, menganalisis efektivitas sistem dalam meningkatkan transparansi dan akurasi penilaian kinerja pegawai. Kemudian selanjutnya, landasan teori. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menganalisis berbagai alternatif berdasarkan data dan model tertentu. SPK berfungsi untuk meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh manajer atau pengambil kebijakan. Kemudian selanjutnya metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multikriteria yang menggunakan konsep perbandingan alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Kemudian langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, normalisasi matriks keputusan, kemudian kedua, pembobotan kriteria, menentukan solusi ideal positif dan negatif, kemudian menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Kemudian yang terakhir, menentukan peringkat berdasarkan nilai kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Kemudian yang ketiga adalah penerapan metode TOPSIS dalam penilaian kinerja pegawai. Dalam konteks penilaian kinerja pegawai, metode TOPSIS dapat digunakan untuk mengevaluasi pegawai berdasarkan berbagai kriteria, seperti disiplin, tanggung jawab, keterampilan, dan produktivitas. Pemberian bobot pada masing-masing kriteria dilakukan berdasarkan kebijakan organisasi. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus di pemerintah Kota Padang. Atau saya mengambil pada kali ini lingkup yang lebih kecil, yaitu di OPD Diskominfo Kota Padang. Kemudian pengumpulan data. Yang pertama yaitu data primer, di mana wawancara dengan pegawai dan pemimpin terkait sistem penilaian kinerja yang digunakan. Kemudian data sekunder, studi literatur, dokumen kebijakan, dan hasil evaluasi kinerja pegawai sebelumnya. Untuk teknik analisis data, yang pertama, normalisasi data menggunakan metode TOPSIS. Yang kedua, pembobotan kriteria berdasarkan kebijakan instansi. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan skor alternatif untuk menentukan peringkat kinerja pegawai. Yang keempat, analisis hasil dan validasi dengan membandingkan hasil sistem dengan metode penilaian sebelumnya.
Maka didapatlah hasil dari penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penerapan metode TOPSIS dalam penilaian kinerja pegawai di pemerintah Kota Padang, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa metode ini memberikan peringkat pegawai secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pegawai dengan kriteria terbaik memiliki nilai kedekatan relatif yang lebih tinggi terhadap solusi ideal positif. Hasil implementasi menunjukkan bahwa metode TOPSIS dapat memberikan hasil yang lebih transparan dan akurat dibandingkan metode konvensional pegawai yang memiliki skor lebih tinggi dalam aspek disiplin, keterampilan, dan tanggung jawab cenderung berada pada peringkat atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TOPSIS mampu memberikan rekomendasi keputusan yang lebih terstruktur dan sistematis dalam menilai kinerja pegawai. Keunggulan dari metode ini antara lain, yang pertama objektivitas tinggi, penilaian didasarkan pada perhitungan matematis, mengurangi subjektivitas dalam proses evaluasi. Kemudian, implementasi. Metode ini dapat diterapkan dalam sistem berbasis komputer untuk mempermudah pengolahan data. Yang ketiga, akurasi lebih baik. Dengan mempertimbangkan jarak terhadap solusi ideal, metode ini menghasilkan peringkat yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Metode TOPSIS merupakan pendekatan yang efektif dalam sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja pegawai. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria dan bobotnya, metode ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan evaluasi secara sistematis dan objektif. Implementasi metode ini akan membantu dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penilaian kerja pegawai. Namun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan metode ini, seperti kebutuhan akan data yang lengkap dan valid, serta pemahaman mendalam mengenai pembuatan kriteria agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan organisasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lagi bagi pihak yang akan menggunakan sistem ini dalam mengambil keputusan. Kemudian perlu dilakukan pengujian yang lebih lanjut untuk memastikan efektivitas metode dalam jangka panjang. Kemudian diperlukan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi untuk otomatisasi proses penilaian. Kemudian yang terakhir, pemerintah Kota Padang dapat mengintegrasikan metode ini dengan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk hasil yang lebih optimal. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.